Ya, di kesempatan malam yang ketujuh ini kita alhamdulillah Malam tujuh apa nih? Tahlilan apa? Kalau dari tahlilan kita dapat berkat. Iya. Iya enggak. Nah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah Karang Taruna PPI ini kedatangan bidang keagamaan. Alhamdulillah. Itu saya perkenalkan aja langsung. Dari bidang keagamaan kita ada Ustadz Nanda Al-Ghifari. Kedatangan juga dari humasnya Qatar PPI, yaitu Bang Ibnu Firdaus nih, yang tim satset. Ibnu Firdaus. Tapi nama ngetrennya Pandir. Pandir. Bukan pampir ya. Kalau pampir mah udah nggak ada tuh. Yang zaman boboho. Mentor kita nih. Betul. Warga PPI, kenalin nih mentor kita nih. Ada nih namanya di sini. Ahmad Bang Pei. PPI Abdullah. Bang Pei sebutan. Bang Pei. Alhamdulillah nih kita disponsorin fasilitasi segala macam untuk siar lah, sosialisasi tentang Karang Taruna PPI, bagaimana kinerjanya, bagaimana opsinya di tengah masyarakat. Alhamdulillah nih. Beliau nih yang ngerbitin sebagai tim medianya. Berarti dia ngamalin apa yang diajarin sama Rasul, Bang Siro. Betul, apa nih Ustaz? Kata Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya Ustaz, Tuh, sebaik-baiknya manusia ya siapa orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi Bang Pei manfaat banget nih. manfaat banget. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan, dikasih rezeki. Ya buat teman-teman, ayo kita bergerak buat lingkungan. Yang penting kitanya solid dan kompak. Betul. Nah, ada wadah yang namanya WSC, Bang Pei. Yes. WSC apa singkatan WSC, Bang Pei? Workshop kreatif itu ya awalnya kita bentuk dari pemuda yang ada di lingkungan kita. Tujuannya untuk buat nanti masyarakat zaman sekarang kan sosial media itu udah jadi tolak ukur masyarakat, karena orang biasanya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Betul. Nah, jadi untuk semua kegiatan pemuda yang ada di lingkungan Polres Pelawat Indah, workshop kreatif ini kita bentuk dari anak-anak real Polres Pelawat Indah gitu kan. Jadi tujuannya nanti biar memudahkan sosial media kita bergerak. Nah, workshop kreatif ini juga bukan anak kaleng-kaleng yang dibentuk, mereka juga udah kita go public ke acara pemerintahan, apalagi kalau wedding, mereka emang udah makanan sehari-hari. Nah, makanya mahir. Workshop kreatif ini kita olah, kita bentuk biar mereka bisa ilmu yang didapat itu diberikan ke masyarakat juga. Tujuannya nanti begini, ketika ada pelatihan-pelatihan, si workshop ini pilot projectnya dari abang nih, maksudnya nanti setelah mereka udah ngerti dan paham, mereka akan tetap mensosialisasikan ilmu yang didapat ke masyarakat yang mungkin nanti kelahiran 2024, 2025 mereka yang akan mengasih pelatihan. Sesuai betul. Tadi itu beliau memberikan pelatihan, tapi nanti yang dilatih ngajarin lagi ke orang lain. Bukan amal nggak keputus-putus tuh Bang Siro. Wah, itu luber terusan itu. Kalau luber itu. Gerojok terus itu. Pahala nggak putus-putus tuh. Makanya Masya Allah banget. Bang Pei, setiap masyarakat yang mempunyai usaha bisa kita ajukan, bisa. Jadi nanti ini Instagram si Karang Taruna Polres Pelawat Indah ini nanti kita akan perbaiki dan arahnya ke situ. Jadi nanti dari ujung PPI sampai bongkotnya PPI itu kita bakal informasiin. Nah, Karang Taruna PPI. Nah, jadi semua terkait sama berita apapun yang ada di PPI itu rencananya bakal masuk di Instagramnya si Karang Taruna Polres Pelawat Indah. Jadi nanti Bang Pandir juga mungkin nih yang mau jualan yang 24 jam, yang cuma 8 jam, yang 20 jam, 10 jam, di situ bakalan kita informasiin. Jadi nanti warung yang bukanya cuma 8 jam nih si Anu begitu, yang 24 jam si anak gitu kan. Nah, itu semua bakalan kita berikan ke masyarakat. Nah, si sosial media ini juga kita bakalan aktifin terus. Nah, berita yang diberikan itu melewati mereka dan informasinya pun melalui masyarakat. Nah, nanti ada nomor yang bakalan pengaduan, misalnya nomor Bang Pandir bagian yang humasnya. Nah, ketika dia dapat berita
berita kehilangan motor. Nah, nanti masuk di Instagramnya si PPI dan itu kita bakal luasin lagi dari situ. Jadi Bang Pandir ntar kabarin ke emak-emak kampung Bang Pandir. Bagi Tapi siapa nggak aja- sekarang juga kali, Tan. Iya nanti kan saya bilang nanti. Kirain sekarang. Siapa yang punya anak, ya kan, yang belum punya kerjaan, yang pengen latihan, masukin WSC. Iya. Yang pengen punya skill fotografi, ya, desain, produk, desain segala macem. Oh, ini tempatnya nih. WSC. Gitu, WSC, siap. Kalau saya sih sangat setuju banget ya dengan program yang Bang PI cetuskan ini, karena kita lihat sekarang anak muda sekarang ini ya, Iya. tentunya sangat kehilangan wadah untuk mereka mengeluarkan Berkreativitas. Iya, itu makanya sekarang kita lihat banyak di masyarakat kegiatan anak muda tuh yang nggak terkontrol. Artinya yang kita khawatirin kan kalau mereka kehilangan wadah, mereka melakukan tindakan Sesuatu yang tidak baik, merugikan untuk diri mereka negatif. sendiri itu. Iya. Ada yang namanya perang sarung tuh, Waduh, surpet-surpetan. Ada yang tawuran. waduh. Nah itu masya Allah banget itu kita. Jadi adanya Karang Taruna ini sebenarnya kita ingin mewadahi pemuda-pemuda di Polres Kelawardini khususnya ya untuk berkreasi atau melakukan hal-hal yang positif gitu kan. Kita buatkan wadahnya di sini. Mau yang tadi disebutkan sama Ustadz Nanda ini, mau belajar ngaji, ya kan? Ada, boleh. Ada. Mau belajar sosial media, Ada di Karang ada Taruna. di Karang Taruna. Mau belajar silat juga kita punya. Ada. Kita kemarin Ada tuh itu, apa udah namanya? Si Benteng Kota. Si Benteng Kota. Si Benteng Kota, ya. Nah, terkait itu saya minta pencerahannya nih kami nih, yang atau masyarakat PPI ini. Apa sih tips-tips untuk menghindari hal-hal yang negatif tadi itu, Ustaz? Ya jadi kalau misalnya kegiatan positif itu banyak di bulan suci Ramadan, Bang Siro. Ngaji lah. Ngaji. Ngaji itu pahalanya sangat gede, Bang Siro. Baca Quran. Jadi Rasul pernah bersabda, kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatin wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa, kata baginda Rasulnya, yang membaca satu huruf daripada Al-Quran mendapat kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat menjadi 10 kebaikan. 10 Kata kebaikan. baginda Rasul. Itu satu huruf. Ustaz? Satu huruf. La aqulu, kata baginda Rasul, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ya, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Satu huruf. Ya, alif lam mim itu yang Alif di awal lam mim. surat Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah. Ya, itu bukan satu huruf, kata baginda Rasul. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf. 3 huruf. Alif, lam, Mim. mim. Mm-mm. Jadi kalau tadi satu hurufnya aja 10 kebaikan. Betul. Berarti ada berapa? 30 kebaikan. 30 kebaikan dikali 10, 3 huruf dikali 10 jadi 30, Bang. 30. Ya, begitu manfaat kan, ditambah-tambah di bulan suci Ramadan dibacanya. Udah berkali-kali lipat itu pahala yang kita dapetin tuh. Berarti Bang Pandir kita baca begini aja kalau kita nggak bisa baca. Alif peta'a, ba petaba. Nah, itu ngaji orang zaman dulu tuh ya. Itu Waktu zaman-zaman kecil itu ya. Di pataba. Mata lu gitu. Itu kalau nggak banyak aja hitungannya. Iya. Katanya tadi kan itu satu alif, ya, satu huruf dapat 10 kali lipat. Kita kan kalau misalnya nggak bisa baca Quran ya udah begitu aja. Iya. Dulu diajarinnya alif peta'a, ba petaba. Lah emang begitu kan, kata di dalam Quran juga ada tuh. Faqra'u ma tayassaru minal Quran. Bacalah yang mudah dari Quran. Kalau kita belum bisa baca Quran, baca Iqra dulu nih, alif-alifan, namanya alif-alifan dulu. Nah. Jangan belum bisa baca Quran udah pengen nih ngaji Quran mulu. Waduh. Kudu bertahap. Iqra dulu, ngaji alif-alifan. Kalau udah bisa Iqra, juz amma. Juz amma. Kalau juz amma baru mulai dari juz 1 Al-Qur'an. Nah, berarti Kita ya di zaman sekarang ini, zaman sekarang kayak jadul banget saya ini. Jenggot, lihat jenggot. gotik gitu mah, gotik, jenggot setik. Kalau kata apa namanya ini pergeseran waktu itu. Pergeseran waktu, benar Bang. Masya Allah banget. Oh zaman dulu itu biar kata ya masih apa namanya masih gelap, masih zamannya lampu apa
lampu Tromak. kotok tuh, petromak, lampu lentera. Lentera yang pakai minyak. Corong ya. Itu biar kata lagi zaman kayak gitu gelap-gelapan tuh, itu nilai-nilai keislaman itu masya Allah banget. Di surau kalau kata orang Yaman, di surau, balik. Surau, langgar. Oh, langgar. Iya. Makanya dulu sholat di langgar. Di langgar. Lah, langgar mau kagak sholat berarti. Oh, langgar tuh nama tempat. Nama tempat kalau sekarang sholat. surau kayak gitu namanya. Itu waktu zaman itu terasa sekali gitu Islam. Betul. Ada yang baca apa latihan Albar janji. Ada yang baca tadi itu apa wujud kidam tadi? Iya, wujud kidam Apa bako. namanya? Sifat 20. Sifat 20. Wujud kidam bako. Adem banget. Karena kayak kita lihat jarang dengerin begitu tuh. Jarang. Di musola-musola. Iya. Kita nih lagi kecil nih, dulu kalau bulan puasa itu yang paling berkesan itu dulu biasanya Iya. main ini apa petasan tapi yang dari bambu tuh, dari bambu dari grup kampung sebelah, kampung sini kita main bom-boman. Beleconan. Nah itu, Saya main beleconan. Meriam bambu. Meriam bambu. iya itu pokoknya kalau udah habis terawih udah seneng banget dan nyiapin. Pokoknya dalam itu kena juga kagak, apa orang begitu dong tapi Suara seru doang, banget. suara. Iya, Suara doang. kampung sebelah sama kampung kita ngadu, wah jeder gitu. Nah, udah lama kalau kita liatin kita kayak orang daglong. Ya tapi seru aja. Tapi seru aja. Karena emang dulu nggak ada permainan apa-apa lagi. Tapi Memang tradisional. Iya, zaman dulu tuh nggak kayak zaman sekarang. Nah. Zaman dulu tuh bercanda ya cuma bercanda aja. Betul. Tapi kayak zaman sekarang ya Allah, kita liatin anak-anak ya kan. Bercanda ujungnya berantem. Itu. Bercanda ujungnya berantem. Udah gitu mau bawa ini yang satu apa namanya? Senjata tajam. Ya. Iya, jadi Masya Allah. kalau sekarang bulan puasa sekarang kita dengar tawuran kampung. Tawuran kampung. Itu yang pokoknya kalau dulu gitu-gituan nggak ada. Kita sekalinya main bom-boman sampai-sampai nggak ada yang sampai ribut. Iya, nggak ada. Pokoknya berhebat-hebat suara aja, suara petasan itu. Nah, nanti triknya itu kalau rahasia kita dibongkar masuk ke masalah itu di sana mau pakai ini bahannya Pakai ini atau karbit apa ya. gitu ya? Nah, itu Jangan coba. diajarin orang pada bikin. Itu zaman dulu. Kan tes kekuatan. Iya, jangan. Rahasianya apa sih? Iya, Saya pernah masalahnya. Pakai balsem bilang aja udah pakai balsem. Kalau Bapak Kalau Bang Pai kan tadi pengalamannya itu apa? Main mercon ya? Main Ya, mercon. main ini beleconan. Merconan itu. Iya. Kalau saya itu waktu itu setiap kali bulan Ramadan, jadi orang tua pada salat tarawih, nah kita anak-anak tuh adanya di saf paling belakang, memang sering bercanda namanya anak-anak ya. Iya. Yang paling kita seneng banget itu permainan main petak umpet itu. Petak umpet, ya kan. Tempat beberapa orang gitu ya. Inglo temenan. Inglo ya, main inglo ya Iya, sebutnya. Iya, inglo. inglo, Inglo gitu. temenan. Jadi teman-teman pada ngumpet di mana, ada yang di dalam drum. Kita ngerokok dulu. Silakan. Ya namanya Ada yang di dalam drum. Kalau kagak ngerokok aduh, namanya ini aja kita. Ada yang di rumah tetangga, ada Betul. juga yang pulang makan gitu ya. Waduh, Sampai ente, narik. Ente jangan-jangan ente itu. Enggak juga. Orang lagi jadi nih ya, nyariin, ngitung begini. Lama Nyariin, banget. mana temenku pada kemana? Udah tinggal pulang makan. Itu sama kayak saya dulu kayak gitu. Karena saking pengen nggak ketahuan di tempat saya ngumpet gitu, saya pilih cari tempat yang paling jauh radiusnya gitu. Kan yang namanya kita ngumpet ya pengennya dicari. Ya bener Saya kan? juga dulu begitu tuh, waktu main petang umpet di Masjid Al Hidayah. Iya. Dulu tuh ada toren gede tuh, tong gede. Gede banget tuh Bang Siro. Ya gede banget orangnya. Iya, toren banget. Torennya gede banget. Ya bukannya gedenya toren banget juga. Balik gitu mau ngomong. Torennya gede banget tuh Bang Siro. Ada berapa liter itu? Itu 10.000 kita lah. Iya. Main petak umpet tau bocah ceritanya. Kita ngumpet di situ. Turun, pusat nggak bisa naik lagi kita. Siapa yang nolongin ntar? Makanya itu teriak-teriak aja di dalam. Tolong. Toren gede banget, torennya itu di masjid dulu. Untungnya nggak diisi. Untungnya kagak diisi kita. Waduh. bisa turun nggak bisa naik. Iya. Yang namanya bocah dulu mah kelangkaan nggak mikirin udah. Dulu pada gubak di situ dulu. Cuma Tapi nggak tahu asik torennya di memang. mana itu. Asik zaman Asik dulu. banget zaman dulu. Namanya bocah mah seru-seru aja sih zaman dulu mah. Sekarang bocah TK, bocah SD aja udah Dokoh ya? Udah dokoh banget kalau udah ngeliat handphone udah. Pun panggil emaknya suruh beli bawang gitu. Orang nyaut.
Makanya tuh biar anak pada nurut masukin majelis-majelis taklim, suruh pada ngaji, ke guru-guru ngaji, ya ke pondok-pondok pesantren. Di kampung kita kan pesantren ada banyak nih, ada 3, ada Al Azhar Muswana, ada Al Mansuriyah, ada Darul Ittida. Iya. Itu kan wadah buat ngaji semua itu, Bang Siro. Nanti ditambah lagi anak Karang Taruna ngadain program ngaji keliling kampung, di mana dijadwalin hari waktu itu di sini 02, 02, iya. hari apa tuh? Malam Kamis kalau Malam nggak salah. Kamis. Ya, alhamdulillah tuh rame yang ngaji. Ada bangsa 500 mah 500 sama nyamuk. Sampai mendot mentiur pokoknya. Saya juga sebenarnya nih ya pengen Selain itu untuk mengisi bulan suci Ramadan ya dengan nilai-nilai yang tadi Ustadz sebutkan itu apa saja Ustadz selain dari itu? Ya selain itu ya kita ngaji pasaran misalnya. Pasaran Banyak Apa tuh. Ngaji pasaran Ustadz? Ngaji pasaran jadi ngaji kitab yang diadain di bulan suci Ramadan tuh biasanya tuh Bang Siro. Dari zaman dulu juga ada tuh ngaji pasaran tuh. Ngaji pasaran. Dari kiai-kiai kita ya kan. Setiap pasti ketika memasuki bulan Ramadan itu ada yang namanya ngaji pasaran. Ngaji pasaran. Ataupun kalau misalnya nggak sempat waktunya gitu, kita harus punya target nih. Misalnya kita ngaji ya kan 1 bulan hatam berapa kali? Berapa kali? Kalau santri mah bisa banget sih ngakalin. Nah kalau santri Iya, tuh bagaimana, Ustaz, kata guru gua gini nih. Apabila kita baca kulhu 3 kali, pahalanya sama aja ngatamin Quran. Ini bagi baca kulhu doang tiap hari. Jadi cara Ngakalin begitu doang. Kulhu 3 kali, pahalanya sama kayak ngatamin Quran. Ya kan orang dulu begitu kata orang dulu, bener nggak? Bener kan? Udah, lu mah kalau nggak bisa baca Yasin baca kulhu aja. Udah makanan kita banget tuh Bang Siro. yang nggak bisa Ya, baca tapi- Yasin baca kulhu. Enggak, iya kalau misalnya nggak baca Yasin baca kulhu. Tapi kan memang ilmu kita tuh harus terus bertambah. Iya. Makin tahu tuh kita harus makin lebih baik. Wah, dulu pernah nih di sini. Eh. Kalau nggak salah almarhum Haji Muhammad Rais, dia itu ngasih kalau ada warga lingkungan dulu kan musola per musola dia kan sering banget beliau. terawih keliling ke sini ke sono ke sini. Nah nanti warga musola siapa nih yang udah khatam anak-anak ya terutama itu nanti dikasih apresiasi sama dia. Masya Allah. Dulu pernah gitu kan, dan tapi gua nggak pernah dapat karena nggak pernah khatam. Tapi itu membuat semangat, Buat semangat. ibadahnya terus menerus ya. Jadi motivasi. Motivasi. Nah itu dapetnya sih kalau nggak salah kain sarung. Zaman dulu kan itu berkah banget dah. Berkah banget. Apalagi Sarung kiai yang ngasih. ngasih kiai. Wah itu pokoknya kalau dulu kalau dapet kayak mau dilaminating gitu. Jadi tuh zaman dulu saya juga masih ingat Ustaz. Zaman dulu itu dari sekolah saja sudah mengajarkan hal-hal yang positif. Untuk gimana caranya nih si anak ini ikut taraweh itu dengan cara kayak dulu mah dari sekolah tuh nanti minta tanda tangan imam taraweh. Iya. Jadi kita mau nggak mau harus ikut taraweh. Ada kayak itu juga. Ada ya. Kata imamnya begini, gua udah capek-capek ngimamin, bocah pada ngantin Jadi nilai-nilai yang sederhana itu tapi Iya, memang sangat bermakna sekali. Tapi sangat bermanfaat. Tujuannya baik. Baik. Mereka walaupun terawihnya bercanda tapi akhir endingnya ngarepin selesai terawih minta tanda tangan. Minta tanda tangan. Begitu. Abis ini bercanda segala macam. Yang penting ujungnya jadi minta ujungnya tanda tangan. ada dia minta tanda tangan. Tapi emang bagus sih itu melatih dia buat disiplin gitu. Aktif di masjid, gitu ya, mengenal juga siapa imam taraweh. Nah memang yang saya perhatiin itu kebiasaan-kebiasaan yang dulu itu nggak diteruskan nih, kebiasaan baik itu kan saat ini udah jarang banget Iya. terusin yang terapin. Jadi harapan mereka terawih sekarang kalau karena nggak ada tujuannya ya akhirnya dari rumah mah ya terawih aja nanti nongkrongnya di mana gitu sama teman-temannya. Tapi kalau ditanya mamanya habis terawih gitu. Ada buktinya tanda tangan. Tapi kalau dulu mah emang kita dilihat, emaknya juga ngeliat di situ ada tanda tangan orang tua gitu. Setiap halaman, setiap hari gitu. Nah, alasannya kalau dia nggak ngisi gitu, ketinggalan sama imamnya bilangnya imamnya buru-buru udah pulang gitu. Alasannya padahal mah dianya yang ngayap gitu. Ya intinya itu bagus buat
anak-anak gitu. Ya, jadi insya Allah lah dengan tadi Ustadz Nanda siap untuk belajar bersama Betul. terkait dengan agama, belajar sholat, belajar wudhu segala macam sifat 20. Nah jadi di PP ini jangan takut nggak punya wadah untuk berkreasi, untuk belajar segala macam di sosial kita ini ya. Jadi alhamdulillah nih ya dengan adanya Ustadz Nanda Al-Ghifari bisa belajar Qori juga saja. Insya Allah. Insya Allah tuh kurang bagaimana gratis tis ya tidak dipungut biaya spesial. Makanya orang tua jangan khawatir kalau anaknya nggak mau ngaji tapi mau nongkrong. Di sini tempatnya nongkrong juga ada, kita kasih tapi ada waktu buat belajar juga, ada waktu pelatihan juga. Pokoknya jangan khawatir ketika anaknya nimbrung di Karang Taruna PPI itu udah baik banget dah, pokoknya udah nggak salah langkah gitu. Ya kalau anaknya saya mau nongkrong mulu gitu, ya udah nggak apa-apa, di kita juga nongkrong tapi itu ada belajarnya juga gitu. Nah Pak Ketua nih di kebiasaan di 02 juga ada nih anak-anak muda sini gitu kan. Mereka itu biasanya ajak buka bersama sama masyarakat dan santunan anak yatim. Oh di 02 tuh di ya? 02 gitu. Nah jadi masyarakat diajak ini food truck, maksudnya bawa makanan sendiri, terus nanti kita siapin wadah nanti di situ. Nah acaranya itu sekalian santunan gitu. Jadi mereka yang punya makanan lebih kadang dibawa, tapi intinya food truck lah gitu. Mereka makan bawa sendiri. Nah itu diadain sama anak muda dan RT sini. RT 02 gitu. Nah itu kan juga menjalin silaturahmi gitu kan, karena di 02 ini banyak juga pendatang begitu kan, banyak jadi mereka bisa sebelum mau pulang kampung kita bisa silaturahmi juga gitu. Terus sama itu kapan Bang kira-kira buka bersama juga disertai dengan santunan yatim? biasanya itu menjelang udah 15 hari ke sana. Yang tahu tuh kameramen, coba siapa ketua pemudanya? Ada ketua pemuda. Ada ketua kameramen tuh, kameramennya ketua pemuda. Bang Yudi, tanggal berapa? Tanggal berapa Bang Yudi? 31. Bukan 31, itu santunan. Oh. Di Lebaran hari apa Bang? 3 ya? Kalau 11 atau 10. Lebaran. Sebelum Lebaran. Kirain habis lebaran. Buka bersamanya habis lebaran. Bukan. Seminggu sebelum Lebaran. Oh, Seminggu sebelum Lebaran tuh acara. Seminggu sebelum Lebaran. Jadi kegiatan itu sangat manfaat. Sebagai Jadi ada yang ngajar, ada yang belajar, ada yang nyumbang, ya kan, ada yang menyediakan wadah, itu sangat bagus Bang Siro. Ya, Sebagaimana itu Rasul pernah bersabda tuh Bang Siro. Kata baginda Rasul, kun aliman, au muta'alliman, au sami'an, au muhibban, kata baginda. Wala takun khomisan fatahlik, kata baginda Rasul. Jadi kata baginda Rasul itu kun aliman, jadilah orang yang alim, ya, jadilah seorang guru yang mengajarkan, kata baginda Rasul. Kalau kita nggak bisa ngajarin nih, kita merasa belum mampu, ya kan? Au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Kita belajar, datang tuh ke majelis, ya kan, ke tempat-tempat ilmu. Kalau misalnya kita nggak sempat nih, ya kan, yang nggak sempat, au sami'an, dengerin dari rumah tuh, biasa kedengeran tuh. Zaman sekarang mah orang ngaji udah pada pakai sound semua. Au sami'an itu, dengerin kalau misalnya iya, dengerin dari rumah. Ya. Au muhibban, ya, kalau dengerin juga agak bisa, kuping gak ada budak. Au muhibban tuh. Au muhibban yang demen sama majelis taklim. Di mana ada majelis taklim kita sumbang, nggak ada kopinya kita beliin, nggak ada airnya kita beliin, nggak ada gorengannya kita bawain. Ya, jangan tukang ngebawain mulu. Kali-kali yang apa jadi buntel? Apa jadi buntel? Tapi ya kita jadi muhiban. Iya. Ya kan, jadi guru kita kagak mampu. Belajar waktunya kagak sempet kita. Dengerin yang kagak mau juga. Ya minimal kita demen lah majelis taklim. Jangan digedegin tuh. Orang lagi benar-benar Support belajar aja ngaji, dulu. ya kan? Support, dukung. Baru belajar ngaji gitu kan, ada dikatain.
Tumben lu. Waduh, itu orang bukannya makin rajin ngaji makin ogah. Gedeg. Kadang ngambek udah bundul. Kagak masjid dulu. Kemarin gua ke masjid katain. Mungkin enggak ada tumben ke masjid. Iya. Mimpi apa kemarin? Jadi alam aja orang begitu mah alam. Iya. Alam aja alam. Rangkul. Rangkul. Demen jadi kita demen tuh. Sama orang belajar ngaji kita demen. Nah, Kemarin juga ada kayak gitu di warga saya. Heeh. Karena memang udah kelihatan rajin, saya lihat setiap harinya asal keluar subuh gitu ya, balik-balik sampai mau maghrib gitu. wah, kelihatannya banget tuh ya. Berangkat Subuh pulang-pulang mau ajan maghrib. Ngapain tuh dia? Pas giliran saya tanya nggak taunya bukan ibadah, kekunci di masjid dia. Tiduran itu mah. Numpang Parah tidur. itu, Bang. Nah, kata baginda Rasul yang terakhir nih. Bang Siro. Wala takun khomisan fatahlik, kata baginda Rasul. Janganlah jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima ini? Ya, udah mah jadi guru kagak bisa. Ngaji kagak mau. Dengerin gogah. Benci, gedeg sama majelis taklim. Fatahlik, kata baginda Rasul. Celaka dah. Celaka dunia akhirat dah orang begitu mah. Ada orang begitu, Ustaz. Hah? Ada Ada cuman di Kamerun kayaknya. Di sini mah nggak ada, di sini mah. Iya, di sini mah nggak ada, cuman di Kamerun ada. Di sini mah ada beneran banget orang kalau ada majelis taklim. Alhamdulillah itu kita jadi sama warga yang syukur kita cinta banget. Alhamdulillah kita berterima kasih juga ini sama warga kita nih, warga PP khususnya ketika Karang Taruna ngadain kegiatan ya kan, selalu support tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah Bang Siro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kemarin aja kita waktu ngadain bulan suci Ramadan itu ya tidak lepas daripada partisipasi atau sumbangsi daripada tokoh-tokoh dan masyarakat setempat. Alhamdulillah. Ada yang ngasih air, ada yang ngasih duit segala macam, ada yang ngasih kue, Makanan ada. Ada nih, kemarin dikasih kue apa nah? Yang cakep itu. Oh, ya kue apa namanya yang dalamnya hijau? Hijau. Kacang hijau. Iya, intinya Kolor hijau kali. masyarakat tuh Iya, alhamdulillah banget antusias mau sekali berkolaborasi. Iya, Karang Taruna mengadakan kegiatan itu, wah antusias sekali. Sebenarnya masyarakat di sini mah gas terus kalau mereka punya rezeki. Nah, karena emang kegiatannya yang nggak ada, mereka harus kemana begitu. Iya. Nah, mumpung Karang Taruna Polres Pelawat Indah ini sering ngadain, akhirnya juga mereka udah terbiasa begitu. Karena juga mereka ngarep, ya siapa sih yang nggak mau dapat pahala, Iya. apalagi di bulan Ramadan, begitu kan. Ya Nikmat. kegiatan apapun sebenarnya masyarakat mah tetap mau bantu begitu kan. Nah, karena nggak ada yang gerakin, ya mereka mau gimana gitu. Tetapi setelah ada Karang Taruna Polres Pelawat Indah ini, mereka hayu duyun semuanya begitu, sampai nanya lagi kapan itu pawai obor, kapan begitu Jadi kan. masih tanya-tanyain aja. Iya, Memang gitu. banyak yang menantikan kegiatan-kegiatan itu. Itu kan memang sudah termasuk acara tahunan kita. Ya, tradisi yang jangan sampai hilang. Jangan Ya. sampai punah. Dalilnya ya benar ada tuh. Pariha itu apa? Oh man pariha bidukhuli Ramadan. Iya. Haramallahu jasadahu. Ah. Minan nar. Itu. Barang Siapa siapa? yang gembira? Gembira. Senang, girang. Senang girang ya kan, gembira. Ya, Akan hati datang bahagia bulan akan datangnya bulan Ramadan, memandir katanya. Diharamkan jasadnya. Itu kalau Masuk ke yang dalam bakaran misalnya api neraka. si orangnya sama sholat kurang offend, sama puasanya nggak offend, tapi dia ketika bulan suci Ramadan dia nyambutnya pokoknya habit Girang dia setiap dah, hari pokoknya. girang banget, sampai beli baju, sampai beli celana segala macam buat menyambut bulan Ramadan. Ya, biasanya kalau begitu kan tarawih pertama mah hadir, baru semua. Nah itu tetap Ustadz dia dapat ganjaran baik gitu. Dapat. Ya asal kita gembira dapat. Modal seneng dong, Ya. modal Modal Nah, senang. itu yang tadi Apalagi Ustaz katakan tadi di itu ya. hadis yang kedua ini, man soma ramadona imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang berpuasa, udah mah dia seneng, beli pakaian baru, rajin ke masjidnya, orangnya belum datang, kadang sejadahnya udah ada duluan tuh Bang Siro tuh biasanya. Karpet digelar-gelar itu. Sampai apa? Karpet digelar-gelar. Kapet digelar-gelarin, kadang sampai nitip di sejadah sama temen nih. Biar kagak dipatin. Gue biar gak ngetek. Udah ngecek tempat. Udah ngetek tuh dia tuh ya tuh ya. Besoknya di anuan. Udah iya, udah mah puasa. Iya. Ya kan, tadarusnya rajin tuh orang ya kan. Sholat tarawihnya getap.
wah udah pasti itu ada jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu Bang Panir banget itu dulu. Alhamdulillah. Rumah dia mah di Kunciran, tapi ngetek sejadah tuh di sini deket cem-cemannya. Oh, di Sekarang sini? istrinya iya. Di sini? Di sini. Itu mah ada maunya. Iya. Asal muasalnya begitu loh. Oke, ini cem-cemannya sebelah sini. Pokoknya dia ngetek nggak jauh dari situ. Udah sama temennya, gue mesti sejadah sebelah sini nih. Biar langsung assalamualaikum. Dia bukan begini ngelihat sodo. Iya. Iya. Oh, asal ditengok ada. Iya. Asal ditengok ada. Begitu. Dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok ke sono apa nilai banget. Sampai 180 derajat begini. Jadi Waduh. asal muasalnya jadi orang mari itu Begitu. bisa terus Lah, Iya, benar. yang penting Benar. kita Iya. kita berbahagia dulu. Apa kayak targetnya ya? Nah, iya, Bener nggak? Kayak tujuannya sekolah. Emang orang sono mah bisa akalnya bisa. Akal usaha gimana aja tadi Iya. usaha ya. Benar. Akal-akalannya banyak. Alhamdulillah. di mana ada orang yang butuh namanya Bantuan. bantuan itu sergap udah Sergap. yang tadi saya bilang Bang Firdaus ini satset Ya banget. itulah. Karena saya begini ya, kenapa saya begitu? Saya nggak mau hanya memberikan contoh, tapi saya ingin menjadi contoh. Menjadi Karena kan contoh. orang banyak hanya memberi contoh, tapi tidak menjadi contoh. Nah, saya pengen menjadi contoh Emang langsung. gampang banget sih emang beri contoh mah. Gampang banget. Menjadi contoh ini rada susah Bang Dia. Ada susah. Berat itu. Berat. Berat banget berat. Ini sedikit kita ulas saja, kita punya warga yang sekarang anak yatim kemarin itu bantu nih sama beliau nih. Kita dapat informasi di warga RT 01 katanya di sini ada yang butuh bantuan untuk bawa ke rumah sakit, rujuk ke rumah sakit segala macam. Ini sumbernya dari Bang Pandir ini. Ya tahu alhamdulillah dibantu ya. Ya, Iya. karena itu tidak terlepas dari Karang Taruna juga yang Betul. menyediakan gitu. Sosial. Dan kemarin alhamdulillah ya Bang Teh, kemarin di apa pas masuk Ramadan ya dikasih apa tuh untuk bekelas bingkisan gitu ya alhamdulillah. Jadi masuk tuh saat tadi dengan di sini mengadakan santunan apa anak yatim sekaligus bukber, kita merealisasikannya juga di ini. Dan alhamdulillah tuh Bang Teh sendiri yang ngasih bingkisan. Alhamdulillah. Kita pokoknya udah salut banget sama Bang Pai mah. Pokoknya Salut. Karena memberikan contoh buat anak muda yang di bawah-bawah gitu, jangan kita woro-woro doang begitu. Tapi emang dimaklumin kan kalau misalnya anak muda emang semangat gede-gedenya itu dari mentok lagi sama keadaan mereka gitu. Jadi ya buat kita yang ngerasa mampu, udahlah memberikan contoh, nanti pada saat mereka punya rezeki dia mesti begitu, karena kita nggak tahu roda itu berputar. Mungkin pada saat sekarang saya bisa gitu kan, nah mungkin nanti anak-anak yang muda yang kita berikan contoh dia mungkin bisa juga begitu. Nah itu kita nggak tahu nanti rezeki orang, nggak ada yang tahu gitu. Jadi tujuannya sih memberikan contoh, bukan misalnya kita mau ria gitu, karena kan sekarang orang katanya amal itu atau sedekah itu jangan istilah kalau bisa tangan kanan nggak boleh tahu atau apa tangan kiri gitu kan. Nah ya cuman kan untuk memberikan contoh di lingkungan kita harus bagaimana sekarang gitu ya, berarti kan kita alhamdulillah di PPI ini khususnya di RW 03 ini ada ambulan gocap. Ya, kenapa dinamakan ambulan gocap? Waktu itu adanya ambulan gocap ini diinisiasi oleh RW kita Ustaz. Bapak Haji Mustafa Kamaludin. Alhamdulillah. Ya, itu diinisiasi waktu zaman pandemi, zaman COVID. Banyak yang meninggal, orang mau ke rumah sakit aja susah, nyari ambulan segala macam, atau bawa jenazah aja susah. Jadi dari situlah Pak Haji Mustafa Kamaludin ini menginisiasi patungan atau iuran untuk beli mobil dengan per kakak itu 50.000. 50.000. Itu cuma dari satu RW loh, satu RW 03 dong kebeli alhamdulillah. Alhamdulillah. Diinisiasi oleh Bapak Haji Mustafa. Manfaatnya banyak sekarang. Manfaatnya banyak. Dan makanya itu dinamakan ambulan gocap. Ambulan Jadi gocap. patungannya, kolekannya gocap-gocap gitu. Alhamdulillah kebeli. Dan alhamdulillah manfaatnya itu udah nyampe ke Jawa, ke Cianjur, kemana. Tasik. Sampai ke Cianjur waktu kita ada gempa Cianjur itu. Benar. Kita peduli Cianjur ya. Cianjur. Kita ke sana naik ambulan itu ya. Bawa ambulan. Bawa donasi. Bawa donasi. Alhamdulillah.
Jadi memang ketika ada ide-ide gagasan-gagasan yang acuannya adalah khairun nas anfa'uhum linnas itu insya Allah selalu bermanfaat. Alhamdulillah. Dan itu tanpa disadari nanti katanya itu jadi sodakotun jariyatun. Betul. Apa sih sodakotun jariyatun itu? Sedekah jariyah Sodakoh jariyah yang tidak akan terputus, Tidak. pahalanya terus mengalir. Mengalir. Namanya kan Grojok. jariyah, berlari terus berjalan. Grojok aja tuh. Ngerojok aja. Grojok aja. Betul. Benar. Jadi ya masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk ke rumah sakit ya itu kita siapkan, ada mobilan ambulan gocap. Bapak Haji Mustafa Kamaludin ini ambulan gocap ini diwakafkan untuk warga sekitar ya. Jadi jangan khawatir, drivernya gimana? Ada. Disiapkan juga. Disiapkan juga ya. Mungkin ngomong-ngomong ini udah rada malam, ini udah nelponin juga ini Iya. Bang kayak. Siap. Ya, Murah ini Betul, kita betul, masih betul. pengantin baru Pak. Wah iya. Iya. Ya, jadi semoga dengan obrolan santai ini ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya ya. Hal-hal positifnya yang tadi saya sampaikan di sini. Ada kalau mau belajar agama ada wadahnya Ustadz Nanda siap membersamai Amin. ada untuk pelatihan kayak sosial media ya, branding segala macam produk-produk, ada WSC Bang Fei. Juga kita ada humas Bang Ibnu Firdaus ini, masyarakat ketika butuh apa-apa untuk menyampaikan ke Karang Taruna bisa melalui beliau. Beliau ini Set. Mungkin di pertemuan obrolan santai seputar Ramadan itu sampai malam hari ini dulu. Ya. Betul. Ini masalah bini udah nelponin Ya, aja. kita mah paham. Jadi terakhir ya Bang Sir. Ya, kita minta ini dari Ustadz nih nasihatnya. Betul. Jadi semua yang kita lakukan inilah amal jariyah. Amal jariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matabnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Kata baginda Rasul, "Shadaqatin jariyatin au ilmu yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah." Apa 3 itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah untuk pembangunan masjid. Contohnya di kampung kita lagi ada pembangunan masjid Jami Al Hidayah. Jami Al Hidayah. Itu yang nyumbang itu sedekahnya akan terus mengalir insyaallah. Mengalir terus. Iya, ya, akan terus mengalir. Kalau kita punya rezeki lebih, ya kita infakkan untuk pembangunan masjid Jami Al Hidayah. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang kita amalkan, kita ajarkan kepada orang banyak, Bang Sir. Seperti Bang Pei, Ya. kan ilmunya manfaat, anak-anak muda diajarin cara broadcasting, cara fotografer, itu pun pahalanya akan terus mengalir. Kalau kita harta tidak ada, ilmu belum memadai, maka satu-satunya harapan kita awaladun sholih yad'ulah. Anak soleh Anak soleh. yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Menjadikan anak soleh tidak semudah membalikan telapak tangan. Menjadikan anak soleh tidak semudah menunggu turunnya embun di pagi hari. Menjadikan anak soleh butuh perjuangan-perjuangan, metode-metode, wadah-wadah yang sangat-sangat kita butuhkan. Salah satunya Karang Taruna. Di dalamnya terdapat pembelajaran-pembelajaran tentang duniawiyah maupun ukhrawiyah tentang akhirat kita. Makanya nih buat para masyarakat Polres Pelawat Indah khususnya, marilah ya, kita masukkan anak-anak kita ke pendidikan-pendidikan agama, ke majelis-majelis taklim, ke pondok-pondok pesantren ya, yang pada remaja-remaja ikut nih wadah ada Karang Taruna yang di dalamnya banyak sekali pembelajaran-pembelajaran tentang duniawi maupun ukhrawi, Bang Sira, seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, taat sama orang tua, ya kan, dan mempunyai potensi untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Ustadz atas
penyampaiannya tentang pencerahan kita untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan positif, dengan penuh pahala ya, berlimpah pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya mengingat kita ini Beni udah nelfon ini ya. Sama ini. Takut gama gagang sabu kayak Ramadan. Tapi- Allah kita akan Tapi udah dipoto kan ini kita berempat udah buat BB Apa tuh bareng barang bukti. ya, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita akan bahas lagi topik-topik yang lainnya. Amin, amin. Manfaat di masyarakat ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.